Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital yang merupakan janji abal-abal dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Misalnya antara lain, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Kalau perlu sambil engklek, kalau perlu sambil engklek. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Sebelumnya Amin Rais ini pernah berjanji akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bila Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden. Saudara-saudaraku, ini boleh dikatakan janji kosong yang merupakan janji abal-abal. Ingat ya Amin Rais, janji adalah hutang. Sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuhi. Minimal Anda kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya Anda minta maaf dong sama Jokowi. Ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Sekali lagi saya ingatkan, tepatilah janji Anda. Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta atau Anda meminta maaf kepada Jokowi dan rakyat Indonesia. Ingat Amin Rais, sekali lagi, kalau Anda tidak mampu memenuhi janji Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi karena Anda sudah selalu membuat gaduh negara ini. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang enggak jelas. Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Jokowi people power. Jokowi people power. Ingat, waktu people power, Anda ya juga yang menyerukan people power. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengae, ngomah, diem. Jangan banyak baca, jangan banyak ngomong. Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kalau itu sebabnya kata nggak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Saudaraku, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, turno, kemudian sengkuni, sudah bau tanah, pengkhianat, penipu, dan lain-lain. Tetapi buat saya ini sangat biasa saja. Adapun orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maha rahman itu, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadu, rendah hati. Nah, apabila diejek, dihina oleh orang-orang dungu, orang-orang jahil, mereka mengatakan selamat. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi, saya rasa, adalah rasa malu. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Kalau perlu sambil engklek, ya. Dari ini gawe partai anyar, partai ini partai umat, nek ngasih menang Pak Amin Rais tak didong Jogja Jakarta. Salam moncong putih. Tertanda Profesor Amin Rais, maka kami segenap advokat, tokoh dan ulama nasional yang tergabung dalam Poros Kebebasan untuk Bangsa dan Negara mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Mandat yang mana? Apakah dia sudah memberikan mandat? Mandatnya seperti apa? Kita butuh kerja nyata, real, keluarkan keringat. Yuk kita bangun. Lebih baik dan saya lebih menghargai kuli-kuli bangunan yang mau menjual keringat daripada jual bacot yang nggak jelas.
betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang kempis menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat. Dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak, tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang udah 2 bulan, 20 bulan kemudian. Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, people power itu yang mempelopori Pak Jokowi, betul? Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. People power, people power, people power, people power. menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Anda juga Amin Rais, udah tua bukannya tobat, bukannya bersikap yang baik Anda. Nggak usah mimpi ya Amin Rais. Bukankah kalian yang selalu menyerang Jokowi? Ingat Amin Rais, manusia macam apa kalian ini? Ya Amin Rais, Anda Amin Rais adalah pencetus people power. Gitu people power itu saya laporkan ke polisi. Karena seluruh statement dan tuduhan-tuduhan Anda kepada Jokowi tidak ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Mudah-mudahan kita semua, saya dan Anda sekalian yang tetap setia mengikuti channel kami selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, tokoh-tokoh pendukung people power berkumpul di Jakarta dan mengadakan diskusi dengan tema Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara, membacakan petisi bersama mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, pengacara dan ex-aktivis HTI Hizbut Tahrir Indonesia Ahmad Khazinuddin, dan Edi Mulyadi, aktivis Komite Peduli Indonesia Tito Rusbandi, Fikri Bareno, Lembaga Dakwah Umat, Aliansi Selamatan Indonesia Jelipitung, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berpidato menyampaikan gagasan tentang kebobrokan rezim pemerintah di bawah Jokowi menurut mereka. Salah satu yang disorot oleh Amin Rais dan kawan-kawan adalah soal janji-janji kampanye Jokowi yang menurut mereka hanya janji kosong belaka. Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, menciptakan 10 juta lapangan kerja dan tidak akan menaikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK dan berbagai janji sontoloyo lainnya, kata Amin Rais dalam pidatonya. Para sahabat sekalian, semut di seberang lautan jelas kelihatan, sementara gajah di pelubuk mata tidak kelihatan. Rasanya peribahasa lawas ini tepat ditujukan untuk seorang Amin Rais. Soal membuka aib dan kesalahan orang lain, ada 1001 macam kemudahan. Namun melihat aib dan kesalahan diri sendiri, nyatanya Amin Rais tidak mampu. Ya, itu karena syahwat politik
dan hasad atau kedengkian yang sepertinya telah menancap dalam hati Amin Rais. Hanya pintar dalil dengan ayat-ayat suci, memainkan retorika lidah seakan dirinya sebagai sosok yang paling religius dan paling beriman. Namun sejatinya semua itu hanya casing pembungkus tampilan luar belaka. Terlihat dari sepak terjang yang barbar dan membabi buta dalam akrobat politiknya. Tak heran jika publik, khususnya netizen plus 62 yang dikenal super cerdas, menjulukinya dengan berbagai macam gelaran yang begitu buruk. Dari kata-kata sengkuni, pandita durna, pengkhianat, penipu, dan lain-lain. Semua itu bahkan tak cukup membuat mantan ketua MPR ini introspeksi diri, atau dalam terminologi Islam dikenal sebagai muhasabah, merenung, menghitung diri berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama ini, termasuk Amin Rais ini, khususnya sejak terbukanya gerbang reformasi 1998. Fase perubahan langkah seorang Amin Rais dari tokoh akademik yang kala itu cukup disegani publik menjadi politikus pragmatis yang terlihat nyata terobsesi mengejar kursi kekuasaan. Menagih janji Jokowi, Amin lupa dengan janji-janjinya sendiri. Jejak digital paling dikenang oleh warganet adalah soal nazar Amin Rais untuk berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta jika Jokowi menang di Pilpres 2014. Mengenai nazar atau janji ini, sebelumnya sempat diberitakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Dewi Tanjung sempat menagih janji Amin Rais itu. Hal itu diungkapkan oleh Dewi Tanjung melalui sebuah video yang dia share di akun Twitter miliknya @detanjung15 Ahad 20 Desember 2020 lalu. Menurut Dewi Tanjung, janji adalah hutang dan wajib ditepati. Untuk itu Amin Rais harus menepati janjinya untuk berjalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Bahkan Dewi Tanjung juga menuding Amin Rais sebagai laki-laki tua yang selama ini juga salah satu pembuat kegaduhan di negara ini. Nyai menagih janji kepada Amin Rais, janji adalah hutang dan wajib ditepati. Amin Rais, laki-laki tua yang selama ini juga salah satu pembuat kegaduhan di negara ini, tulis Dewi Tanjung pada unggahan video yang dia share tersebut. Tak hanya itu, Dewi Tanjung juga menyarankan Amin Rais untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Ini tidak pantas dipercaya perkataan dan perbuatannya. Ingat, Amin Rais, sekali lagi, kalau Anda tidak mampu memenuhi janji Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi karena Anda sudah selalu membuat gaduh di negara ini. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang nggak jelas itu, yang tidak berkualitas. Sekali lagi ingatkan, tepatilah janji Anda. Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, atau Anda meminta maaf ke Jokowi dan rakyat Indonesia, ungkap Dewi Tanjung dalam video tersebut. Netizen pun ramai-ramai membahas cuitan Dewi Tanjung tersebut, yang umumnya dan kebanyakan membuli Amin Rais. Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, juga pernah menyebut Amin Rais sebagai seorang penipu. Bahkan pernyataan itu beliau sampaikan sebanyak 52 kali di hadapan publik. Gus Dur sendiri sebenarnya diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia berkat inisiatif dan dukungan dari Amin Rais yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR. Namun belum genap 2 tahun menjabat, tokoh pejuang pluralisme itu dilengsarkan oleh Amin Rais dengan siasatnya sendiri. Hal tersebut pernah disampaikan langsung oleh Gus Dur dan kini videonya tersebar di berbagai media sosial.
Dalam video itu, Gus Dur sedang berpidato atau berceramah di hadapan para jamaah. Dirinya kala itu tidak menjabat sebagai presiden lantaran dilengsarkan. Beliau menyampaikan bahwa Amin Rais adalah penipu. Pernyataan itu disampaikan yang ke-52 kalinya di hadapan publik berdasarkan keterangannya. Menurut keterangan Gus Dur, Amin Rais adalah penipu lantaran melanggar sumpahnya sendiri. Ia menjelaskan hal itu melalui sebuah cerita. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini yang ke-52 kalinya saya bicara di muka umum, ujar Gus Dur menyampaikan. Tak tunggu nih, benar nggak nih? Yang mengatakan benar tidaknya itu pengadilan. Saya tunggu. Berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani, ujar Gus Dur melanjutkan. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Amin Rais pembohong, ujar Gus Dur melanjutkan. Gus Dur kemudian menyampaikan alasan mengapa dirinya berani menyampaikan pernyataan seperti itu. Alasan itu dia sampaikan melalui cerita. Berdasarkan keterangan darinya, waktu itu Amin Rais beserta beberapa tokoh politik lainnya mendatangi para ulama dengan menaiki helikopter. Kemudian Amin Rais meminta izin kepada para ulama untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Ujar Gus Dur menceritakan, di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar, didatangi oleh Amin Rais dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas. Ujar Gus Dur melanjutkan, pengasuh pondok pesantren tersebut, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Ujar Gus Dur mencontohkan pesan Amin Rais kepada kiai tersebut. Kiainya menjawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia, Amin Rais, katakan, wallahi, oh tidak mungkin itu terjadi. Ujar Gus Dur melanjutkan. Gus Dur menceritakan bahwa dirinya memang tidak dilengserkan dalam waktu 2 bulan. Akan tetapi dalam waktu 20 bulan dirinya dilengserkan. Itulah yang menjadi alasan mengapa Gus Dur berani menyebut Amin Rais penipu. Bahkan ia mengaku sudah 52 kali menyampaikan pernyataan itu di depan publik. Ya memang nggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri. Orang yang melanggar sumpah dan janji itu namanya penipu. Ujar Gus Dur menegaskan.